Puji Tuhan saudaraku, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program satelit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami, memberikan hikmat kepada kami, menolong kami supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa setiap pendengar dimanapun berada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan segala kuasa Allah bekerja di dalam firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini judul renungan kita adalah harga sebuah pelayanan. Nas firman Tuhan saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nas firman Tuhan yang baru saja kita baca saat ini adalah sebuah percakapan antara Rasul Paulus dengan penatua-penatua jemaat yang berasal dari Efesus. Ini merupakan percakapan atau sebagai kata-kata perpisahan yang mana Rasul Paulus akan pergi ke Yerusalem, dan kemungkinan besar mereka juga tidak akan bertemu kembali dengan Paulus setelah itu. Dalam percakapan ini Paulus menasihatkan para penatua untuk menggembalakan jemaat Allah dengan baik, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyebutkan beberapa hal, apa yang dilakukan dan apa yang dialaminya. Yang pertama, bahwa dia melayani Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, dalam pelayanan itu dia banyak mencucurkan air mata. Yang ketiga, dia juga mengalami pencobaan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Dan yang keempat, dia mengatakan bahwa dia tidak lalai mengajarkan apa yang berguna bagi jemaat di Efesus. Dan yang kelima, dia mengajarkan bahwa dia senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi agar mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus kita belajar ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa kita harus siap menghadapi setiap pencobaan seberapapun beratnya. Yang kedua, kesetiaan kita itu diuji melalui pencobaan untuk konsisten dalam pelayanan. Yang ketiga, dalam segala situasi kita harus tetap memberitakan nama Yesus Kristus, sekalipun harus membayar harga yang mahal. Saudara, kita harus berani membayar harga. Baiklah kita memiliki sikap yang benar atas panggilan kita sebagai orang percaya, dengan tidak meragukan sedikit pun akan maksud dan rencana Allah dalam panggilan kita. Apapun yang kita alami adalah bagian yang tidak lepas dari maksud Allah bagi pelayanan kita. Perhatikan,
di dalam ayat yang ke-22 dan ayat ke-24, apa yang Paulus katakan? Dia berkata begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, inilah harga sebuah pelayanan. Seberapapun harganya, tetaplah membayar harga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.